Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sekarang saya akan mempresentasikan tugas RPBK klasikal dari mata kuliah pengembangan pribadi konselor yang diampu oleh dosen atas nama Prof. Dr. Ketut Darsana MPD Kons. Sebelumnya juga saya ingin memperkenalkan diri. Saya atas nama Vincenzius Ratu Aki, NIM 2129111003. Materi yang saya bahas pada kesempatan ini yaitu strategi pengendalian diri. Yang pertama, perlunya pengendalian diri. Self-control atau pengendalian diri merupakan kemampuan diri dalam mengendalikan perilaku untuk mencapai tujuan tertentu. Seorang individu dengan pengendalian diri yang baik dapat memahami benar konsekuensi akibat tindakan yang akan mereka lakukan. Para pelajar yang mampu mengendalikan diri akan mampu mengatasi kelemahan yang ada pada dirinya dan akan mampu mengembangkan potensi-potensi yang ada pada dirinya seoptimal mungkin. Para pelajar yang mampu mengendalikan diri akan dijadikan contoh teladan oleh masyarakat yang ada di sekitarnya. Pengertian dan tujuan pengendalian diri. Menurut Locke, A.W., pengendalian diri lebih menekankan pada pilihan tindakan yang akan memberikan manfaat dan keuntungan yang lebih luas dengan cara menunda kepuasan sesaat. Pengendalian diri adalah tindakan menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang akan merugikan dirinya di masa kini maupun di masa yang akan datang. Kerugian itu bentuknya bermacam-macam. Mungkin sakit badan, sakit hati, bangkrut, gagal dalam mencapai cita-cita, dan tidak dipercayai oleh orang lain. Yang berikutnya, strategi pengendalian diri. Yang pertama, ingat terus pada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa mengatur diri kita. Yang kedua, berpikir terlebih dahulu dengan menggunakan akal yang jernih. Keuntungan dan kerugian bagi diri kita sebelum melakukan sesuatu. Yang ketiga, bertanya pada hati nurani kita yang paling dalam, kebaikan dan keburukan yang akan ditimbulkan dari perbuatan kita. Yang keempat, bersabar apabila kita terkena musibah. Yang kelima, selalu bersyukur. Yang keenam, kita empati kepada orang lain. Manfaat pengendalian diri. Orang yang dapat mengendalikan dirinya akan mampu menghadapi tantangan dunia, godaan dan rintangan kehidupan. Mereka juga diperkirakan akan mampu berkonsentrasi dalam bekerja. Mereka lebih mampu mengembangkan hubungan yang tulus dan akrab dengan orang lain, lebih handal dan lebih bertanggung jawab, dan pengendalian dirinya lebih baik saat menghadapi frustasi. Contoh tindakan yang akan memberikan kepuasan sesaat. Yang pertama, mencuri, yang menyebabkan pelakunya dipenjara. Yang ke-B, merokok, yang menyebabkan pelakunya menderita kanker. Yang ke-C, meminum alkohol, yang menyebabkan pelakunya kehilangan kesadaran dan lebih jauh lagi akan menyebabkan kehancuran otak. Yang ke-D, melakukan seks bebas yang akan menyebabkan pelakunya penderita penyakit kelamin. Yang ke-E, berpesta walaupun besok ujian, yang menyebabkan pelakunya gagal ujian. Yang ke-F, membeli mobil idaman daripada menabung untuk masa tua, atau fashion yang menyebabkan pelakunya bersifat boros. Yang ke-G, makan berlebihan daripada mengatur makanan yang menjaga kesehatan, yang menyebabkan pelakunya banyak menderita penyakit. Sebelum bahas soal cara ngelatih self-control, gue mau ngebahas nih, apa sih sebenarnya self-control itu? Jadi, self-control itu adalah kemampuan ya buat menghindari diri dari godaan dan tingkah laku yang tidak diinginkan demi mencapai suatu tujuan. Nah, untuk ngasih lo gambaran, gue bakal cerita nih dikit soal sebuah eksperimen psikologi legendaris yang dilakuin sama seorang psikolog terkemuka asal Stanford University. Namanya adalah Walter Mischel. Judulnya adalah The Marshmallow
tes gitu. Anak-anak psikologi pasti udah tahu lah tentang hal ini. Jadi percobaannya tuh gini, bayangin lo adalah anak kecil yang disajikan sebuah marshmallow sama seseorang yang lebih dewasa, mungkin orang tua lo, mungkin guru gitu. Terus si orang itu tuh bilang ke lo, ya, ke anak kecil ini kalau dia bakal pergi keluar sebentar. Abis itu dia juga bakal bilang kalau dia bakal ngasih lo marshmallow tambahan kalau misalnya lo bisa nahan diri buat nggak makan marshmallow itu sampai penelitinya balik. Tapi lo nggak bakal dapet apa-apa kalau lo mutusin buat langsung makan ketika ya penelitinya belum balik gitu. Nah, percobaan tadi kemudian jadi acuan bagi berbagai kajian ilmiah soal self-control. Kalau kita balik lagi ke definisi self-control, bisa dibilang kalau memakan marshmallow sebelum si peneliti datang adalah tingkah laku yang nggak diinginkan lah. Yang harusnya memang dihindari oleh si anak gitu. Karena ya rugi gitu kan. Mendingan lo dapet 2 daripada lo dapet 1. Sementara dapat marshmallow tambahan adalah ya tujuan gitu yang pengen dicapai. Karena kita pengen dapat bonus lah. Nah, yang lebih menarik adalah penelitian jangka panjang dari Michelle menemukan kalau self-control yang baik itu bisa memprediksi hidup yang lebih oke dalam berbagai macam aspek. Mulai dari prestasi akademik, sampai kita bisa jadi lebih sehat secara fisik dan mental. Bahkan penelitian lain juga nunjukin kalau orang dengan self-control yang baik itu diprediksi punya hubungan interpersonal yang lebih baik. Kenapa bisa gitu ya? Logikanya sederhana gitu ya. Orang-orang yang punya self-control bakal bisa lebih disiplin dalam menempuh proses pembelajaran, dan mereka juga lebih bisa menahan godaan perilaku beresiko kayak ngerokok, obat gitu ya, selingkuh dan lain sebagainya, dan menerapkan gaya hidup sehat yang mungkin buat sebagian orang sebenarnya nggak enak gitu, kayak makan sehat dan olahraga. Nggak cuma itu, mereka juga jadi lebih bisa nahan impuls emosional. Jadinya mereka mampu berkomunikasi dengan lebih baik sama orang lain bahkan saat marah sekalipun. Sampai sini kita udah tahu ya apa itu self-control dan kenapa itu penting. Pertanyaannya kemudian adalah gimana nih caranya buat kita mengembangkan self-control ini? Well, sebenarnya udah banyak banget metode dan cara-cara melatih self-control yang udah kebukti secara ilmiah efektif gitu. Tapi bakal panjang dan kompleks sih kalau gue bahas semua di video ini. Jadi gue bakal ngasih tahu satu cara doang yang menurut gue paling sederhana yang bisa lo lakuin begitu lo selesai nonton video ini. Masih menurut profesor yang sama gitu ya, si Michelle itu, ada 2 cara berpikir yang berhubungan sama self-control, yaitu hot thinking dan cool thinking. Cool thinking adalah cara berpikir yang lebih lambat, kompleks, dan berpusat di frontal lobe, atau bagian otak kita yang lebih rasional. Jadi intinya eksekutif nih, yang ngatur fungsi berpikir yang kompleks gitu. Contohnya kayak self-control tadi. Kebalikan dari cool thinking adalah hot thinking, yang ya ini adalah cara berpikir yang sederhana, cepat, dan sifatnya emosional. Kenapa? Karena ini berpusat di amigdala, bagian otak yang ngatur emosi. Simpelnya cool thinking itu lebih cenderung hati-hati ya, dan cenderung rasional, sementara hot thinking itu cenderung impulsif dan emosional. Nah, hal inilah yang bikin orang jadi lebih susah buat mengontrol diri ya ketika dia lagi hot thinking gitu. Kalau di marshmallow test, seorang anak bisa dibilang pakai cool thinking kalau misalnya ketika dia ngelihat marshmallow, dia fokus mikirin bentuk marshmallow yang kayak awan dibandingkan rasanya. Tapi kalau anak tadi fokus mikirin nikmatnya makan marshmallow, berarti dia lagi pakai hot thinking. Dan dia jadi lebih gampang kegoda buat makan marshmallow. Ibaratnya kayak dispenser di rumah sih. Kan ada 2 keran ya, keran hot yang airnya panas sama keran cool yang airnya biasa aja gitu. Bayangin kalau misalnya tangan lo kena air nih dari keran yang hot gitu. Kemungkinan besar ya lo bakal lebih reaktif kalau kena air dari yang hot daripada kalau kecipratan dari cool gitu. Nah, hal yang sama berlaku kalau kita mikirin sesuatu pakai hot thinking. Ketika kita mikir pakai hot thinking, kita bakal lebih gampang bereaksi dan ya hampir nggak bisa mikirin gitu ya, baik dan buruk dari suatu hal. Apalagi sampai kepikiran buat self-control gitu. Sebaliknya, kalau cool thinking ya ini bisa ngebantu untuk kita ngelatih self-control, mulai dari ngontrol diri supaya nggak makan marshmallow, sampai ngontrol perasaan marah dan perasaan negatif lainnya. Nah, terus gimana nih cara buat mengaktifkan cool thinking? Nah, kayak yang udah dibahas tadi ya, lo bisa mulai dengan nyoba untuk pindahin fokus lo tentang suatu hal dari aspek yang menggugah, yang arousing ke aspek lain yang lebih netral. Misalnya, kalau lo pengen nahan diri dari ngerokok, lo bisa coba alihin pikiran lo kayak, oh nikmat nih ngerokok abis makan gitu. Ke hal lain, lo coba alihin tuh pikirannya ke yang lebih netral dan objektif. Wah, rokok ini warnanya putih gitu. Wah, rokok ini mereknya X. Dari situ kita ngehack otak kita buat mikirin rokok pakai frontal lobe yang lebih rasional dengan merhatiin detail-detailnya, bukan amigdala yang emosional. Kalau udah kayak gitu ya harapannya kita bisa lebih mudah dalam ngelakuin self-control. Latihan berpikir kayak gini juga emang gak mudah, tapi bisa lo kuasai. It's okay, pelan-pelan aja, 1% tiap hari juga gak apa-apa, gitu. Nah, kalau misalnya nggak mempan kayak gimana nih, lo udah nyoba gitu. Ya ada banyak cara lain ya yang lebih advance dan terbukti secara ilmiah.